Nah, pagi ini saya mengaku saya menyimpang dari kebiasaan, yaitu biasanya berkhotbah secara ekspositore, buka paragraf, lalu kemudian diselidiki ayat per ayat, kemudian digunakanlah pendalaman yang agak bagus. Tetapi pagi ini saya memutuskan untuk khotbah topikal, khususnya semacam semi biografi. Jadi nanti kalau saudara mau mencatat dan menulis kritik, Pak Petrus khotbahnya tidak ekspositore, saya terima saja ya. Khususnya di sini ada dosen ekspositore, Pak Dimas Paulus Prabowo ini. Ya, jadi ya, catat saja Pak bahwa ini pelanggaran kepada prinsip khotbah ekspositori. Gitu ya. Tapi saya merasa akan meneliti satu tokoh yang layak dicermati dan direnungi karena dia sebetulnya menjadi wakil kita yang utama, menjadi contoh model yang luar biasa berkenaan dengan komitmen yang kita katakan visi Indonesia 111. Sudah ditegaskan di mimbar ini berulang kali dan banyak pihak yang sudah mengatakan bahwa STI tidak bergeser dari visi Indonesia 111. Dan saya akan mengajak saudara-saudara untuk melihat salah satu tokoh yang memang hidupnya berkomitmen kepada visi itu. Karena hidup dia sebetulnya digerakkan oleh tujuan membawa Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan itu dipraktekkan dengan cara memulai jemaat-jemaat di berbagai kota yang dikunjungi. Dan nanti kita lihat ada jejak-jejak pelayanan dia yang menunjukkan bahwa dia memang berkomitmen kepada satu gereja di setiap kota, di setiap daerah. Bahkan ketika dia sampai kepada saat terakhir hidupnya, masih pikirannya direntangkan kepada potensi untuk membawa Injil sampai ke tempat yang jauh lebih luas dari yang sudah dicapai. Ketika dia mengatakan dia ingin pergi ke Eropa Barat, dia ingin pergi ke Spanyol, dia merekrut gereja Roma untuk menjadi mitra dalam upaya mengembangkan visi 111 itu. Nah, orang itu tidak lain, dan kita tahu mudah sekali saudara menebak, itu kita bicara mengenai Rasul Paulus. Saya minta maaf, Pak, minum dulu ya. Biasanya saya membuka botol dengan gampang, ini sulit sekali. Jadi kita mulai, yang paling gampang adalah melihat titik awal dari hidup orang ini menurut catatan Kisah Para Rasul, yaitu di dalam Kisah pasal 9. Kita tahu bahwa Rasul Paulus mengalami sebuah peristiwa yang besar sekali dan semua peneliti hidup dan pengajaran Rasul Paulus mengakui bahwa inilah merupakan titik balik, merupakan yang secara mendasar mewarnai pola hidup, inti pengajaran dan bahkan tindakan perilaku oleh karena perjumpaan dengan Kristus. Kisah pasal 9. Dikatakan bahwa pada waktu itu hati Saulus sebelum menjadi Paulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadapi imam besar dan meminta surat kuasa dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dibinasakan. Jadi Paulus adalah seorang yang latar belakangnya adalah anti gereja, anti Kristen, yang sungguh-sungguh menganggap kekristenan sebagai musuh yang harus dibinasakan, dan karena itu dia mengerahkan segala kekuatan yang ada padanya dan segala hikmat yang dimilikinya untuk menghancurkan gereja itu. Tapi terjadilah peristiwa menentukan dan yang mengubah hidupnya, peristiwa eksistensial. Ketika dia melihat
cahaya dalam perjalanan kepada Damsyik itu. Ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini yang mengubah dia. Karena itulah pada waktu orang masuk ke STI, salah satu yang kita tanya, sudah mengalami ini belum? Karena sudah ada juga orang yang belajar di sekolah teologi, bahkan sudah capai menjadi pendeta beberapa tahun. Ini saya mendengar kesaksian dari seorang tokoh dari kampus Crusade for Christ, LPMI, yang mengatakan, saya sudah jadi pendeta beberapa tahun, tapi baru sesudah saya ketemu materi ini, saya betul-betul mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Jadi bukan menghina saudara yang berlatar belakang dari gereja, yang sudah mengajarkan jalan keselamatan dengan baik, yang bahkan telah menuntun saudara kepada pertemuan pribadi dengan Tuhan, ketika masuk ke sini masih ditanya dan diminta membuat kesaksian. Karena ini memang krusial sekali. Yang akan mengubah kita dan menjadikan kita sebagai pelayan Tuhan yang akan bertahan hingga kesudahan, dimulai di sini. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tetapi di dalam diri Paulus, ada dua peristiwa ganda yang terjadi. Bukan saja ia mengalami pertobatan itu, tetapi melalui pewahyuan ilahi, ia mendengar sendiri mengenai apa yang direncanakan Tuhan untuk hidup orang ini. Yaitu ketika Ananias dipanggil untuk menolong Paulus yang buta supaya dicelikkan. Dan kemudian Ananias ragu-ragu dan takut karena mengenal latar belakang orang ini, maka Tuhan memberikan wahyunya dan berkata, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Panggilan keselamatan terjadi pada perjumpaan di jalan itu. Tetapi panggilan pelayanan juga dinyatakan kepadanya. Dan dengan tegas ia dimaksudkan menjadi alat untuk membawa Injil kepada bangsa Israel dan bukan bangsa Israel. Dan itulah yang dikerjakan nanti. Butuh waktu dan persiapan. Menurut surat Galatia, dia butuh waktu 3 tahun untuk merenung, untuk sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi, untuk diajar, untuk diarahkan, untuk dicelikkan matanya, untuk diubah teologi dan keyakinannya di padang Arab itu. Dan sesudah itulah maka dia kembali mulai melayani. Dan yang akan mengubah dia secara drastis adalah ketika nanti Tuhan melalui jemaat di kota Antioquia, pasal 13. Jemaat itu adalah merupakan jemaat yang terdiri dari warga yang multirasial dan multikultural. Dan di dalam jemaat seperti inilah Tuhan memanfaatkan kesempatan untuk memilih alat yang akan dipakai untuk membawa Injil sampai ke ujung bumi, termasuk di dalam mewujudkan apa yang ditetapkan untuk Paulus bagi dirinya. Karena itulah ketika mereka sedang berdoa dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus itu, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah ketentukan bagi mereka. Ada perdebatan mengenai peristiwa pemilihan Matias sebagai rasul ke-12 pada awal kisah para rasul itu. Karena di sana kita tahu bahwa ketika para murid oleh pimpinan Roh Kudus dengan menggunakan undi dalam tradisi perjanjian lama, mereka tahu bahwa Tuhan menghendaki supaya Matias menjadi pengganti Yudas, pengkhianat yang telah mati menggantung diri itu. Dan kemudian ketika Paulus masuk bertobat dan kemudian akhirnya dipilih untuk menjadi alatnya yang luar biasa, orang merasa ini adalah rasul ke-13. Dan itulah menjadi perdebatan bahkan sampai di dalam surat Kolose, di dalam surat 2 Korintus, yang menyebabkan banyak orang menganggap Paulus itu bukan rasul, menganggap orang
yang menghina oleh karena Paulus itu berada di luar 12 yang adalah merupakan rasul secara teknis di dalam terminologi Lukas pasal 6 ayat 13. Tetapi sekarang tegas sekali bahwa Roh Kudus secara fungsional memilih rasul ini agar supaya dia yang akan membawa Injil sampai kepada segala bangsa. Partnernya Barnabas, orang yang sangat lembut hati, orang yang sangat peduli manusia, sedangkan Paulus itu adalah orang yang agak kolerik, orang yang goal oriented, orang yang selalu berpikir mengenai target-target dan tujuan-tujuan spesifik yang harus dicapai, dan kemudian dipasangkan dengan Barnabas yang adalah seorang yang sangat people oriented, peduli manusia, lebih memperhatikan perasaan dan pikiran orang lain, lebih halus dan lembut dalam mendekati masalah, tidak seperti Paulus yang kadang-kadang keras dan kasar seperti yang dapat kita lihat di dalam surat Galatia. Tapi Tuhan memang luar biasa. Melalui proses ini, maka Rasul Paulus menjadi alat yang efektif, dan saudara-saudara yang belajar kisah para rasul tahu kalau kita belajar kisah Rasul 13 bagian sesudah ini, Paulus memang efektif sekali. Memulai gereja di Siprus, memulai gereja di daerah Galatia, memulai gereja di daerah Kilikia, dan tempat-tempat yang kita kenal sebagai Asia bagian selatan itu, Galatia selatan itu. Berdirilah jemaat-jemaat yang lahir oleh karena pelayanan Rasul Paulus. Dimulai dengan pelayanan hebat di kota Antioquia sebagai salah satu kota yang penting, yang saya kira di dalam rancangan Lukas ditunjukkan bahwa Antioquia, Syria yang mengutus, melahirkan gereja yang sama luar biasanya di Antioquia Pisidia, di Antioquia Galatia, yang adalah merupakan tempat di mana Rasul Paulus menjabarkan secara jelas apa itu Injil, apa itu bedanya Injil dengan Judaisme, apa bedanya Injil dengan Taurat, dan dengan itu maka lahirlah gereja yang sesungguhnya merupakan rentangan dari gereja pertama yang lahir di Yerusalem. Nah, saudara, saya akan bicara sedikit saja berkenaan dengan definisi gereja berdasarkan Lukas dan kisah para rasul secara spesifik. Kita tahu bahwa gereja di dalam masa hidup Tuhan Yesus masih merupakan sebuah harapan, masih merupakan sebuah nubuat. Matius 16 yang mengatakan, atas pengakuan seperti yang diperbuat oleh Petrus, yaitu penerimaan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup, di atas pengakuan itulah akan dibangun sidang jemaat, eklesia, gereja, yang alam maut tidak akan pernah bisa mengalahkan. Itu gereja itu. Gereja adalah gereja yang terdiri dari anggota yang masing-masing individu di dalamnya sudah mengalami karya penebusan Kristus. Karena itulah Rasul Paulus nanti pada waktu bicara mengenai gereja di dalam kisah pasal 20, dalam pidato perpisahan dengan para pemimpin jemaat di Efesus itu mengatakan, gembalakanlah umat Allah yang telah dibeli dengan darah anak itu. Itu gereja itu. Dan gereja pertama yang terjadi oleh karena pelayanan para rasul adalah gereja di Yerusalem. Karena itu bagaimanapun tiliki saudara, apakah saudara orang dispensationalis atau hiper atau super huper, ya, tidak masalah. Tetapi kalau kita bicara kisah para rasul, gereja memang lahir ketika janji roh digenapi. Bahwa roh sekarang akan bekerja dengan modus yang berbeda mendasar dengan masa perjanjian lama. Bahwa dia akan tinggal di dalam setiap orang percaya. Dan karena itu orang percaya diberikan pemberdayaan supaya dia bisa menjadi saksi. Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kisah 1:8. Dan karena itulah ketika roh turun, maka nubuat eklesia yang dikatakan Tuhan di dalam Matius 16 menemukan wujudnya di dalam peristiwa itu. Dengan cara bagaimana? Ketika Rasul Petrus itu berkhotbah, menguraikan hakikat dari peristiwa Pentakosta, maka akhir khotbahnya ya, ada 3.000 orang yang maju ke depan, mengambil keputusan, sadar bahwa Yesus itu Sang Mesias yang dahulu dianggap sebagai penista agama,
par excellence. Ternyata dialah penggenapan janji mesianis yang dinantikan bangsa Israel itu. Dan mereka dicelikkan matanya. 3.000 orang percaya dan dibaptiskan dan lahirlah, saudara-saudara, the first ecclesia according to the author of Acts. Jadi gereja perjanjian baru, saudara-saudara, percaya gereja raksasa, percaya kepada konsep mega church. Halo? Saudara pikir bahwa mega church itu gejala modern, gejala masa milenial, tapi ternyata pada akar gerakan kekristenan itu, kekristenan dimulai dengan lahirnya mega church. 3.000, istilah orang Jakarta. Sekarang kita dibombardir dengan konsep bahwa gereja perjanjian baru, gereja purba itu adalah gereja kecil, jemaat rumah. 2-3 orang berkumpul, itu eklesia. Oh, saudara-saudara, yang dikatakan Tuhan Yesus ketika dia menyatakan jika ada 2-3 orang berseru kepada aku akan hadir di sana, itu masalah doa itu. Dia tidak mengajarkan konsep jemaat itu. Catat. Tapi gereja sejati yang lahir oleh karena karya Roh Kudus yang hebat, yang menandai sebuah diskontinuitas dalam kontinuitas. Ya, sengaja saya pakai istilah yang membuat saudara tidak ngerti. Itu. Karena ciri saya itu kalau mengajar, kalau dosen lain yang hebat-hebat itu membuat yang sederhana jadi mudah. Yang sulit jadi mudah, ya enggak? Itu dosen hebat itu. Kalau saya enggak, karunianya membuat yang sederhana jadi ruwet. Itu karunia. Karena itu saya harus buat istilah-istilah yang membuat saudara keluar dari sini masih bertanya-tanya, ngomong apa dia ya? Sengaja ya, membuat saudara supaya penasaran. Jadi gereja itu, catat ini saudara-saudara. Gereja yang pertama lahir oleh kuasa Roh Kudus. Bukan gereja 2-3 anggota jemaat rumah, tetapi adalah mega church dengan jumlah anggota 3.000 terbaptis. Kalau ditambah 120 yang bersekutu dalam doa, 3.120 untuk persisnya. Jadi lulusan STI jangan mengkerdilkan konsep eklesianya dan puas kalau dia melayani kelompok 2-3 orang dan merasa dia sudah berhasil menumbuhkan gereja. Contoh perjanjian baru. Jadikan pelayananmu beranggotakan 3.000 plus. Baru cocok dengan firman Tuhan. Amin. Saya kira lulusan STI kadang-kadang terlalu menghina kemampuan dirinya. Lalu kemudian merasa kalau sudah membaptiskan 15, wah sudah hebat. Karena melebihi konsep jemaat rumah 2-3 orang anggota. Halo? Ya. Ubah pandanganmu secara radikal. Kembali kepada firman. Dan nanti kalau kita lihat gereja Yerusalem itu yang modalnya adalah 3.000. Kalau kita membaca lanjutan cerita di dalam Kisah Para Rasul untuk mencatat yang seperti progress report dari perkembangan Injil yang dimaksudkan Tuhan supaya meluas dari Yerusalem ke ujung bumi melalui pendirian jemaat-jemaat lokal itu. Yaitu jemaat yang nanti disebut jemaat Korintus, jemaat Galatia, jemaat Efesus, jemaat Tesalonika, jemaat-jemaat lain. Dan bahkan saya yakin ada jemaat-jemaat banyak yang lain yang tidak disebut secara spesifik oleh Lukas yang didirikan sebagai buah penginjilan itu. Menghasilkan gereja-gereja yang nanti ada pemimpin-pemimpin yang ditegakkan.
Nanti akan ada aturan-aturan hidup berjemaat yang diletakkan oleh Rasul. Jemaat yang dalam tanda petik sebuah gerakan di satu pihak, tetapi juga sebagai sebuah organisasi berstruktur di pihak lain, yang menyebabkan gerakan itu bisa bertahan dalam gempuran ajaran sesat, bahkan nanti penganiayaan fisik, moral, dan teologi. Jadi saudara, kita melihat bahwa Rasul Paulus adalah merupakan penginjil par excellence, penginjil yang menjadi contoh model sempurna di satu pihak, tetapi dia juga adalah pendiri jemaat yang gigih. Kemanapun pergi, gereja dimulai. Dan inilah gereja yang kita sebut gereja lokal, yang saya yakin jemaatnya cukup signifikan, bukan 2-3 orang. Nah, yang menarik karena kita kadang-kadang memutlakkan catatan yang terdapat di dalam, misalnya Roma pasal 16, di mana disebut ada Febe dan jemaat di rumahnya. Disebut adanya Filemon dengan jemaat di rumahnya. Lalu kemudian kita punya idealisme bahwa gereja itu adalah gereja rumah yang kecil, yang mudah untuk ditekan dan dibinasakan. Sebaliknya gerakan Kristen menjadi kekuatan yang oleh para imam disebut sebagai gerakan yang menjungkir balikan Yudea dan sekelilingnya, adalah merupakan gerakan besar, terstruktur, gerakan yang kata Rasul tidak terjadi di pojok, tetapi ada merupakan gerakan yang menempati halaman depan pemberitaan, yang menjadi pusat perhatian para pemegang kebijakan sosial, politik, dan agama. Dan Rasul Paulus mengatakan untuk itulah hidupnya ditetapkan Tuhan, bahwa dia ditetapkan untuk bersaksi kepada raja-raja orang Israel dan bukan Israel, bahwa dia harus membawa Injil ke ujung bumi. Dan karena itu dia mengatakan kalau memang itu yang menjadi penetapan Tuhan, maka ketika dia membuat pidato perpisahan, salah satu pernyataannya yang luar biasa adalah dalam Kisah 20 ayat 24 yang dia mengatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Dia sudah menjangkau seluruh daerah yang dipatok oleh Tuhan, kata dia. Bahkan sampai ke daerah Illyricum yang adalah merupakan pelosok yang paling tidak pernah dikenal oleh masyarakat luas pada waktu itu. Dia sudah lakukan pelayanan itu. Semuanya sudah. Tetapi dia bilang, selagi aku masih bernafas, selagi jantungku masih berdenyut, tidak ada kerinduan yang membakar jiwa saya, kecuali adalah menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk apa? Bersaksi. Dan buahnya apa? Menghasilkan jemaat-jemaat yang nanti akan menjadi tiang pembela kebenaran Injil itu, penjaga kebenaran yang akan bisa bertahan di bawah gempuran pengajaran sesat dan penganiayaan. Saudara, itu yang ditangkap oleh pendiri pelayanan kita, Dr. Kris Marantika, ketika beliau mengatakan Indonesia 111, Indonesia 111, bertujuan agar supaya di setiap desa ada satu jemaat dalam generasi dia, generasi beliau, 40 tahun satu generasi dia definisi oleh Dr. Kris itu, dan 2015 yang adalah merupakan tahap untuk menerjemahkan ini. Dan saudara tentu sering mendengar bahwa tujuan 111 itu belum tercapai karena sudah banyak jemaat didirikan mahasiswa, tapi belum di setiap desa di generasi itu. Karena itu gagal. Tunggu dulu, wait a minute, mangkirumin. Amanat Agung mengatakan, Matius 28, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Bahkan Tuhan berjanji menyertai. Saya tanya, apakah itu sudah tergenapi sekarang? 2000 tahun sesudah dikatakan, apakah amanat Agung sudah selesai? Kalau belum, apakah Yesus gagal? Think again, pikir lagi. Jadi beliau, Pak Kris itu dipakai Tuhan untuk memperkenalkan visi Indonesia 11 2015 sebagai titik tahap yang beliau kehendaki supaya program penginjilan, pendirian jemaat dilaksanakan via kita dengan menggerakkan umat,
Bukan saja dilakukan oleh orang STI, tapi dilakukan oleh seluruh umat di Indonesia. Jangan pernah lupa, visi STI tidak pernah dimaksudkan menjadi tugas kita saja sendiri. STI dan alumninya yang sekarang sudah 5.000. Bukan. Tetapi visi satu-satu adalah merupakan visi yang disemaikan di sini, kemudian ditularkan, dan kemudian dikembangkan menjadi gerakan yang menjamah seluruh umat. Bahkan dalam visi Pak Kris, bukan saja Indonesia satu-satu, tapi juga Asia satu-satu, bahkan dunia satu-satu. Ada seorang lulusan yang mengatakan, saya menerjemahkan visi satu-satu dengan keyakinan bahwa di dalam pelayanan saya, di dinamis saya berdoa supaya setiap gereja melahirkan satu jemaat di dalam satu periode, supaya pada suatu titik akan ada 10.000 gereja lokal di bawah denominasi yang dipimpinnya. Itu yang kita rindukan. Itu yang menjadi isi hati Pak Kris agar supaya visi itu ditangkap, diterjemahkan, dimodifikasi, dijadikan program aktual agar supaya akhirnya gerakan pendirian jemaat menjadi esensi pelayanan kita bersama. Dan Rasul Paulus itu memang, saya harus berhenti, saya kira saya sebenarnya tadi mau khotbah pendek, tapi lama-lama sesudah semakin panas, tidak bisa berhenti ini. Saya sudah bilang yang bisa menghentikan saya hanya Roh Kudus itu. Wah, baterai jamnya saya sudah mati. Masih berapa? Oh, masih ada waktu. Saya kira masih ada setengah jam ya. Bukan. Jam berapa Mas Paulus selesai biasanya? Selesainya jam berapa biasanya? Bergantung roh kan? Walaupun ini liturginya HKBP, tetapi pengkhotbahnya karismatik ini. Karena saya bergaul semakin dekat dengan Ibu Sulastri yang adalah latar belakangnya gereja GPI, dan beliau itu hidupnya berdasar roh. Jadi saya mulai belajar hidup berdasar roh. Tapi saudara, Rasul Paulus memang kita harus lompat kepada pernyataan yang menurut saya sangat menyentuh hati, dan bagi saya itu adalah merupakan penegasan dari seorang yang tulus mengasihi Tuhan dan pekerjaannya ketika dia berkata, 2 Timotius pasal 4, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dia mengatakan, dia belum bisa menjaga dunia. Meskipun itu menjadi tujuan hidupnya. Dia belum bisa menyelesaikan segala yang dia mau kerjakan. Tetapi dia berkata, saya tahu bahwa Tuhan telah menetapkan titik di mana saya harus berkata, saya sudah mencapai garis akhir. Dia terus berjuang, dia terus mengerahkan semua yang ada padanya. Sampai detik-detik akhir, meskipun dia sadar bahwa apa yang dimaksudkan Tuhan baginya belum semuanya terlaksana. Pak Kris, saya mendampingi Pak Kris, saudara-saudara, sejak awal sekolah ini. Sekolah ini dimulai tahun 79, saya masih melakukan studi lanjut. Karena Pak Kris tidak mau orang yang menjadi dosen di STI itu minimal harus 1 jenjang di atas program studi yang dikelola. Nah itu kalau STI itu S1, maka saya minimal harus S2. Karena itu saya dikirim supaya saya belajar. Dapat S2 dulu sebelum datang dan mengajar. Jadi ketika STI dimulai tahun 79, saya tengah menyelesaikan studi saya. Saya kenal Pak Kris sebelum dia memulai mengimpikan STI ketika masih dosen di sekolah teologi yang dulu.
Saya mengenal Pak Kris sebagai mitra kerja. Saya mengenal Pak Kris sebagai guru saya. Saya mengenal Pak Kris sebagai pendiri visioner kepada visi ini. Dan ketika dia sampai kepada saat-saat terakhirnya, ketika beliau sudah begitu lemah, dia duduk di kursinya di kantor itu, menerawang. Dan kemudian saya mulai tanya, Pak Kris bagaimana kesehatan hari ini? Ya baik. Tapi dia bilang, tapi Gus Dur sudah dipanggil Tuhan ya? Oh iya, belum lama. Seolah beliau mengatakan, waktu saya sudah dekat. Dan tidak pernah segan dia mengatakan, sebentar lagi saya akan menghadap Sang Pencipta saya. Tetapi dalam kelemahan, dalam kesakitan, di dalam keadaan fisiknya sudah mulai tidak lagi sanggup menopang kobaran jiwanya. Dia masih berkata, saya tidak mau kompromi dengan visi Indonesia 1-1-1. Bahkan di dalam kata-kata pemeriksaan terakhir dengan para pimpinan yang sekarang menjabat sebagai pimpinan yayasan mengatakan, kalau visi 1-1-1 digeser dari lembaga ini, saya akan bangkit dari kubur. Saudara, mari kita kembalikan, bukan hanya terminologinya, bukan hanya istilahnya, tetapi esensi, visi 1-1 harus dikembalikan kepada apa yang diimpikan Pak Kris. Dan dikembalikan kepada dasar Alkitabiah mengenai apa artinya pelayanan yang bermuara kepada pendirian jemaat. Sehingga satu gereja di setiap desa, satu generasi menjadi jiwa kita. Yang membakar kita, yang menyebabkan kita akan terus gigih berjuang. Sama seperti Paulus, moga-moga kita akan berkata, saya tidak peduli nyawaku, asalkan bisa menyelesaikan panggilan Tuhan, visi 1-1-1. Doa saya, saudara menjadi bagian dari generasi itu. Dikatakan visi Indonesia next generation, menurut saya sekarang saudara, the generation yang menjadi pemangku visi 1-1. Karena itu jangan mengecewakan Tuhan, jangan mengecewakan Pak Kris.